Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai 13 hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai pendidik PAUD, TK, ataupun RA. Bapak dan Ibu guru, nanti setelah menyimak dan melihat video saya ini, boleh loh menambahkan di kolom komentar apa saja yang tidak boleh dilakukan sebagai pendidik PAUD. Silahkan disimak ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Eva Perwarida Cilanda. Salam cerdas, ceria, dan semangat. Apa kabarnya Mama dan Bunda, juga Ibu Bapak guru hebat yang saat ini sedang belajar dari rumah? Nah, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai 13 hal yang tidak boleh dilakukan sebagai pendidik PAUD, TK, ataupun RA. Wah, 13 hal ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai pendidik PAUD. Nah, jadi di dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan kepada peserta didik kita di sekolah maupun di rumah. Yuk kita simak apa saja sih yang tidak boleh dilakukan kita sebagai guru PAUD. Yang pertama adalah tidak menguasai materi pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu guru ketahui, materi pembelajaran ini adalah inti pokok dari sistem pembelajaran kita di kelas. Nah, ketika seorang guru tidak menguasai materi, bagaimana peserta didik akan memahami? Untuk guru TK, materi yang harus dikuasai adalah tema apa yang akan digunakan pada hari itu, metode seperti apa yang akan kita gunakan untuk pembelajaran di kelas, media apa yang kita gunakan sebagai hubungannya dengan tema yang sedang kita lakukan, dan yang terakhir pastinya untuk anak TK perlunya lagu ice breaking yang berhubungan dengan tema. Jadi ketika seorang guru TK tidak menguasai itu semua, jangan harap murid ataupun peserta didik kelasnya akan memahami apa yang kita ajarkan. Perhatikan ya. Hal yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru PAUD, TK atau RA adalah jarang masuk atau jarang hadir di kelas. Ibu dan Bapak guru semua, mengajar di kelas merupakan kegiatan yang utama untuk kita sebagai pendidik PAUD ataupun TK dan RA. Ketika ada kegiatan lain seperti kegiatan bisnis, kegiatan keluarga, atau apapun itu bisa dikesampingkan. Maksud saya, kita lebih mengutamakan kegiatan pembelajaran dahulu dan kegiatan berikutnya bisa kita lakukan setelah selesai mengajar. Jadi, diharapkan Ibu dan Bapak guru semua harus selalu masuk ya, jangan jarang masuk kecuali jika sakit. Itu masih bisa dimaklumi. Untuk hal yang ketiga adalah seorang guru berpakaian tidak rapi atau norak. Untuk guru TK, RA, ataupun PAUD, berpakaian rapi dan wangi sangat penting untuk kita berhadapan dengan anak-anak peserta didik kita di sekolah. Jadi, diharapkan Ibu dan Bapak guru selalu memantaskan diri berpakaian seperti apa ketika mengajar. Tapi untuk sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah yang memakai seragam yang rapi, yang bersih, dan pantas digunakan ketika mengajar. Ya, jadi Ibu dan Bapak guru jangan lupa ya untuk selalu berpakaian yang rapi, yang bersih, dan juga wangi supaya anak didik kita betah dekat-dekat dengan kita. Oke? Hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru PAUD yang keempat adalah berkata tidak baik atau berkata kasar.
Nah, Ibu dan Bapak guru semua, seperti yang kita ketahui, seorang guru merupakan teladan bagi anak muridnya. Nah, ketika kita berkata kasar atau berkata tidak baik di hadapan mereka, tentunya ini akan menjadi sebuah nilai yang negatif untuk mereka. Mereka dengan mendengar kita berkata-kata kasar atau tidak baik, pasti akan meniru apa yang kita katakan. Nah, jadi Ibu dan Bapak guru, jaga bicaranya, jaga perkataannya, bicara yang baik-baik dan berkata yang baik-baik supaya anak didik kita meniru yang baik-baik. Baiklah, untuk yang kelima, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru TK adalah memberi hukuman atau punishment yang tidak sesuai dan semena-mena. Ini pasti lucu ya Ibu Bapak guru, ketika anak didik kita yang masih berusia di bawah 7 tahun itu melakukan kesalahan, tidak mungkin kita memberi hukuman yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti misalkan kita memberi hukuman lari sebanyak 2 atau 3 kali, atau kita memberi hukuman berdiri di depan kelas. Nah, itu tidak boleh ya Ibu Bapak guru, karena kita pendidik anak usia dini, punishment yang diberikan atau hukuman yang diberikan pun harus sesuai. Tidak seperti itu hukumannya. Kita bisa memberikan punishment, anak itu disuruh untuk bernyanyi lagu yang pernah kita ajarkan, atau punishment yang kita berikan menyusun Lego atau balok, atau merapikan meja di kelas. Nah, jadi Ibu dan Bapak guru difikirkan kembali ketika memberikan hukuman kepada anak didik kita di sekolah. Baiklah, untuk hal yang tidak boleh dilakukan selanjutnya, yang keenam adalah seorang guru itu pilih kasih. Ini sangat tidak baik ya Ibu Bapak guru, pilih kasih atau tidak adil terhadap anak didik kita. Kita membedakan anak didik yang satu dengan yang lain, itu sangat tidak benar. Jadi, kita sebagai guru dan sebagai pendidik di sekolah harus menyamaratakan, tidak membeda-bedakan. Dari kelas ekonomi yang bagaimanakah, dari latar belakang keluarga yang bagaimanakah. Jadi kita harus adil kepada siapapun anak didik kita. Oke? Baiklah, untuk hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru TK selanjutnya adalah cuek atau tidak peduli terhadap anak didik. Pernah suatu ketika saya sedang mengajar, ada anak didik yang merasa tidak enak pada bagian tubuhnya, sepertinya roknya agak longgar atau copot kancingnya, sletingnya rusak gitu kan. Kita sebagai guru harus peka ketika anak pasti berkata, "Bu guru, ini kenapa ya? Rok aku kok merosot?" Nah, di situ kita harus bersikap seperti apa? Pastinya kita harus datangi anak itu, kita periksa baju dan roknya, ada masalah apa, dan kita beri solusi. Nah, itu sebagai guru yang baik. Sebagai guru, kita tidak boleh cuek atau tidak peduli terhadap anak. Ketika anak meminta tolong kepada kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita tidak boleh berkata, "Ah, itu gak kenapa-napa kok, kamu bisa," sambil berlalu. Aduh, jangan dibiasakan seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Semoga saya, Ibu guru yang lainnya tidak seperti itu. Karena saya yakin Ibu guru pendidikan anak usia dini itu sudah pasti hebat-hebat dan peduli terhadap anak didiknya di sekolah maupun anak-anak di luar sekolah. Iya kan? Untuk hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru TK yang ke-8 adalah kaku atau tidak humoris. Seperti yang Ibu Bapak guru ketahui, kita sebagai pendidik guru TK berhadapan dengan anak-anak kecil di bawah usia 7 tahun. Jadi, ketika kita mengajar atau berhubungan dengan mereka secara kaku, seperti kita mengajar anak-anak SMA, anak SMP, itu tidak bisa diterapkan kepada mereka. Kita harus mengimbangi mereka, tapi bukan berarti kita harus kekanak-kanakan ya Ibu guru. Kita harus mengimbangi mereka dengan memberikan rasa humoris, rasa menyenangkan, rasa aman kepada anak-anak pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi ketika belajar,
kita sebagai guru kaku atau tidak humoris, anak-anak di kelas pasti tegang, pasti bosan, dan tidak akan menerima pembelajaran yang kita berikan. Jadi, boleh loh sekali-kali pada saat kita belajar di kelas memberikan tebak-tebakan, ice breaking, tepuk, lagu, sehingga suasana belajar itu menyenangkan. Oke? Hal yang ke-9 yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru TK adalah membanding-bandingkan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ini sangat-sangat tidak boleh, karena sangat berpengaruh dengan mental si anak. Ibu dan bapak guru, ketika kita di sekolah tentunya banyak menghadapi anak didik kita yang berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang agak-agak moody, ada yang harus diberikan dengan tegas, ada yang sekali diarahkan juga langsung bisa. Tetapi kita sebagai pendidik PAUD tidak boleh membanding-bandingkan anak yang pintar ataupun dengan anak yang kurang. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus menyamaratakan, tidak boleh membanding-bandingkan, apalagi berbicara di depan anak yang kurang. Misalkan, kamu mah lama ngerjainnya, nggak kayak si Boy. Si Boy itu cepet loh. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Jadi, kita sebagai guru TK, PAUD, dan RA tidak boleh membanding-bandingkan siswa yang satu dengan siswa yang lain ya, Ibu Guru. Baiklah Ibu Bapak Guru, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru TK yang ke-10 adalah tidak hafal nama siswa. Ini lucu ya Bapak dan Ibu Guru. Sebaiknya kita sebagai pendidik PAUD, TK, dan RA menghafal dengan cepat nama-nama siswa yang baru yang ada di sekolah kita. Ketika masa orientasi, mereka kita buatkan name tag agar sang guru maupun teman-temannya mengenal mereka. Tapi mungkin kalau teman-temannya kan belum bisa membaca ya, tapi paling tidak ini untuk mengingatkan guru akan nama dari si anak-anak baru tersebut. Nah, jadi Ibu dan Bapak Guru diharapkan menghafal nama siswa agar anak didik tidak merasa asing dan merasa tidak diperdulikan oleh ibu gurunya. Kita sebagai guru tidak boleh memanggil mereka dengan nama yang asal. Misalkan nama mereka sebenarnya Andi, tetapi kita memanggilnya Budi, pasti akan menimbulkan kebingungan kepada si anak. Jadi, usahakan Ibu dan Bapak Guru untuk menghafal nama anak-anak siswa baru dengan lebih cepat. Oke? Lebih cepat, lebih baik loh. Baiklah, untuk hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru TK yang ke-11 adalah tidak memberikan contoh yang baik. Seperti yang kita ketahui, seorang guru merupakan tauladan bagi anak-anak didiknya, dan seorang anak ataupun anak murid merupakan peniru ketika dia melihat sesuatu yang nyata di depannya. Nah, ketika kita sebagai guru bersosialisasi dengan anak didik kita di sekolah, usahakan untuk selalu memberikan contoh yang baik. Karena apa? Ketika kita melakukan kegiatan yang tidak baik, mereka pasti akan meniru dan mengikuti kita. Seperti apabila kita selalu berkata kepada anak didik kita, harus membuang sampah pada tempatnya. Tetapi pada suatu ketika, si anak didik kita melihat kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, itu berarti si guru tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak didiknya. Jadi, Bapak dan Ibu Guru diharapkan selalu memberikan contoh yang baik ya di depan anak-anak murid di sekolah maupun di tempat lainnya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru TK yang nomor 12, ini nih yang paling penting. Ini yang wajib kita hindari, ini yang wajib kita lakukan terhadap anak didik kita. Yaitu apa? Tidak boleh mencium anak didik kita di bagian wajahnya.
Oh, Ibu dan Bapak Guru harap diperhatikan ya poin yang ke-12 ini, yaitu kita sebagai guru TK, PAUD, dan RA tidak diperbolehkan untuk mencium bagian wajah anak didik kita. Karena apa? Nah, seperti yang kita ketahui di dalam kegiatan antara guru dan murid itu pasti terdapat kode etik. Nah, ketika kita mengajar di PAUD, tentunya kita sangat gemas dengan murid-murid kita yang lucu, yang unik, yang cantik, yang ganteng, yang menggemaskan, sehingga timbul rasa kita untuk ingin mencium pipinya kah, jidatnya kah, atau bagian wajahnya. Ibu dan Bapak Guru, ini sangat saya tekankan sekali lagi, ini sangat-sangat tidak boleh ya. Yang pertama, kenapa? Karena keadaan tubuh kita berbeda dengan keadaan tubuh si anak. Daya tahan tubuh kita lebih kuat, daya tahan tubuh anak lebih lemah. Ketika kita sehat, terus kita mencium si anak, nah mungkin bisa si anak itu tetap sehat ketika daya tahan tubuh si anak itu bagus. Nah, tetapi ketika kita sakit, entah itu flu, entah itu batuk, entah itu ada gatal-gatal atau apa, terus kita mencium anak didik kita, otomatis itu akan menularkan kepada si peserta didik kita. Jadi diharapkan sekali lagi Ibu dan Bapak Guru tolong jaga sikap, jaga tingkah laku, dan jaga etikanya terhadap anak didik kita. Karena anak didik kita bukan merupakan anak kita yang sebebasnya boleh kita cium-ciumi bagian wajahnya, atau saudara kita, atau yang masih hubungan darah sama kita. Ketika kita mencium anak murid kita di bagian wajahnya, ada beberapa orang tua yang tidak senang, yang tidak setuju akan perlakuan si guru tersebut. Tolong dicamkan ya Ibu Bapak Guru semua. Baiklah, untuk hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru TK yang terakhir atau yang ke-13 adalah meminta bekal makanan pada anak di kelas. Nah, Bapak dan Ibu Guru, seperti yang kita ketahui, kalau anak-anak TK itu setiap harinya pada saat belajar di sekolah selalu membawa bekal yang disiapkan oleh mama, nenek, ayah, papa, ataupun keluarga mereka di rumah. Ketika pada saat jam istirahat ataupun jam makan siang, kita sebagai guru silahkan berkeliling untuk mengecek dan melihat apakah anak-anak kita membawa bekal makanan tersebut. Tapi terkadang ada beberapa guru yang terbesit hatinya, wah, enak sekali ya makanan yang dibawa oleh Tony. Bu Guru mau. Jangan seperti itu ya Ibu Bapak Guru. Nah, kita diharapkan tidak boleh meminta bekal makanan yang dibawa oleh anak. Nah, lain halnya ketika si anak menawarkan makanan itu kepada kita. Silahkan Bapak dan Ibu Guru menerimanya dengan senang hati. Nah, baiklah, itulah tadi 13 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru PAUD, TK, ataupun RA. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Setuju tidak? Ketika Ibu dan Bapak Guru sudah melihat video saya ini, boleh loh menambahkan apa saja sih atau apa lagi sih yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai pendidik PAUD. Boleh ya di kolom komentar ditambahi. Saya sangat senang, jadi kita bisa sharing. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita sebagai pendidik, guru-guru yang lain, maupun untuk orang tua murid. Akhir kata, maafkan jika ada salah-salah kata atau ada salah-salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.